Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan risk management at corporate level. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, ada Talita Syada dan juga Faidatun Akmal. Nah, jadi definisi dari korporasi menurut Saint and Howard 1983 itu adalah sekelompok orang yang oleh hukum dianggap sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri. Artinya korporasi ini tuh bisa melakukan berbagai tindakan hukum seperti memiliki aset, membuat perjanjian, atau menjadi pihak dalam perkara hukum. Seolah-olah dia adalah satu orang. Korporasi ini akan terus ada sampai secara resmi dibubarkan sesuai dengan aturan hukum. Dan secara singkatnya, menurut Merna dan Altori 2005, korporasi itu adalah perusahaan yang mengejar laba yang sasarannya itu mencakup pertumbuhan, efisiensi, dan maksimalisasi laba. Dan orang yang tergabung dalam korporasi itu disebut dengan anggota atau korporator. Nah, bentuk korporasi di Indonesia sendiri itu ada banyak. Beberapanya itu ada perseroan terbatas, PPT, di mana PPT ini itu pemilik PPT itu adalah pemegang saham yang tanggung jawab terbesarnya, pemegang saham yang tanggung jawabnya itu terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Nah, PT ini itu bisa berbentuk terbuka, PT publik ke publik, atau PT tertutup. Contohnya itu dari PT itu ada PT Unilever Indonesia. Dan selanjutnya itu ada BUMN. Korporasi yang ini tuh dimiliki oleh negara dan bergerak di sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. BUMN ini tuh bisa berbentuk perseroan dan perum atau perusahaan umum. Contohnya seperti Pertamina atau KAI. Dan bentuk lain dari korporasi itu seperti yayasan, koperasi, firma, dan juga CV. Perusahaan atau anggota korporasi itu perlu menyerahkan laporan keuangannya yang telah diaudit kepada Dewan untuk memastikan bahwa segala operasionalnya itu telah sesuai aturan dan transparansi. Dan pengaturan hukum korporasi di Indonesia sendiri itu diatur oleh UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, modal ekuitas perusahaan. Modal ekuitas suatu perusahaan itu diperoleh langsung melalui penjualan saham. Nah, pembelian saham itu menjadi pemilik sebagai stakeholder dari perusahaan dan aset-asetnya. Nah, karena sifat saham, meskipun pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan dan berhak atas dividen berbagi keuntungan, mereka itu tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaannya. Dan kehidupan suatu perusahaan itu berkelanjutan atau berkesinambungan sehingga investasi jangka panjang itu dapat dilakukan dan di masa depan itu dapat dihadapi dengan berbagai tingkat kepastian tertentu. Jadi hal ini tuh memudahkan perusahaan untuk mendapatkan modal utang. Dan jenis sahamnya itu ada dua, menurut Sullivan 2003. Yang pertama itu ada saham biasa, di mana kepemilikannya itu tanpa jaminan khusus atas pengembalian investasi, dan yang kedua itu ada saham preferen, di mana memiliki hak istimewa dan pembatasan yang tertentu yang tidak tersedia pada saham biasa. Jadi sederhananya itu kalau saham biasa itu lebih beresiko, tetapi memberikan hak suara, sedangkan saham preferen itu memberikan hak atas pembayaran dividen lebih dulu dan lebih stabil, tetapi dengan keterbatasan hak suara. Nah, di sini ada gambar dari struktur perusahaan. Di sini jelaskan ada kantor pusat, divisi, dan juga fungsi. Ini disebut sebagai struktur multidivisi yang diadaptasi dari Johnson dan Scott, di mana mereka ini setiap divisinya menjalankan fungsi-fungsinya tersendiri dan berbeda-beda untuk mencapai tujuan bersama dan pastinya untuk mendapatkan pendapatan perusahaan. Oke, ini selanjutnya ada gambar dari struktur perusahaan pada umumnya dengan adaptasi dari struktur multidivisi. Di sini ada 3 bagian, ada eksekutif, SBU, dan juga proyek, di mana mereka tidak jauh berbeda dengan struktur multidivisi yang gambar sebelumnya, di mana mereka menjalankan proyeknya
untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dan juga mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan manajemen perusahaan, di mana manajemen perusahaan itu bertujuan untuk memastikan perusahaan itu tetap bertahan dan meningkatkan nilainya. Jadi tidak hanya dari segi keuangan, tetapi juga dari aspek seperti pangsa pasar, reputasi, dan juga citra merek. Nah, kelompok yang terdiri dari Dewan Perusahaan dan Eksekutif Unit Bisnis Strategis itu dapat meminta pendapat dari beberapa pihak seperti perwakilan pemegang saham, perwakilan dari pemasok, atau ahli eksternal untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi perusahaan itu bisa mendapatkan informasi itu bisa dari internal ataupun eksternal. Jadi tujuannya itu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan juga tepat untuk perusahaannya. Informasi yang didapat itu biasanya mencakup rencana strategi perusahaan, umpan balik dari unit bisnis, pemantauan resiko, setelah itu informasi dari pelanggan, pemasok, mitra pembanding, dan lain sebagainya. Nah, di tingkat korporat sendiri itu disusun sebuah rencana strategi korporat. Menurut Jason dan School, beliau percaya bahwa rencana yang disusun dengan baik itu mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya itu ada 4. Yang pertama itu menciptakan dan mempertahankan strategi yang mencapai niat korporat, komitmen korporat, serta harapan pelanggan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua itu ada tujuannya menggabungkan dan mempertahankan komitmen serta persyaratan dari sektor bisnis, khususnya SBU dan pemilik proses yang mendukung arah strategis. Dan yang ketiga itu ada mengkomunikasi arah strategis serta tujuan dan target yang relevan kepada setiap SBU. Dan yang tujuan terakhirnya yaitu mengelola perubahan strategis untuk mempertahankan atau memperoleh keunggulan yang kompetitif. Nah, di sini ada peran kepemimpinan korporasi. Yang pertama yaitu ada badan korporasi di mana mereka bertanggung jawab terkait dengan strategi di tingkat korporasi terletak pada eksekutif puncak, namun keputusan akhir itu akan tetap di tangan Dewan Direksi. Selanjutnya itu ada kewajiban hukum direksi, di mana direksi itu bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesuksesan perusahaan, dan manajer itu yang berbagi tanggung jawab. Akuntabilitas direksi itu adalah kepada perusahaan, bukan pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham itu hanya dapat mengganti direksi, bukan mengubah keputusan langsung perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada Dewan Direksi, mana bertugas untuk mengarahkan perusahaan, menunjuk CEO, mendelegasikan kekuasaan, memantau kinerja, dan mengambil tindakan korektif. Di sini itu terdapat 3 karakteristik Dewan Direksi, di mana setiap perusahaan itu pastinya berbeda-beda tergantung dengan perusahaannya sendiri. Yang pertama itu ada struktur dan tugas Dewan Direksi, keanggotaan Dewan Direksi, dan tugas Dewan Direksi. Dan yang terakhir itu terkait dengan komposisi Dewan Direksi, di mana perusahaan itu membutuhkan pemimpin yang baik, yang tidak hanya antusias, tetapi juga bijaksana dan memiliki penilaian yang baik. Nah, fungsi perusahaan itu, jadi setiap perusahaan itu pastinya memiliki misi korporat. Jadi misi ini tuh mencakup poin-poin dasar yang mengarahkan organisasi menuju arah tertentu. Nah, menurut MC Choi 1185 sendiri itu menyatakan bahwasannya tujuan organisasi adalah titik awal yang paling penting dalam pembuatan strategi. Namun nilai-nilai yang terkandung dalam budaya organisasi itu juga sangat mempengaruhinya, dan Palse 1989 itu juga berpendapat bahwasannya nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota organisasi itu akan membentuk perilaku etis dan tanggung jawab moral, yang pada gilirannya itu akan mempengaruhi dalam pilihan strategi. Dan misi tingkat korporasi itu memberikan 3 peran penting bagi organisasi. Yang pertama itu legitimasi dan juga motivasi, di mana arah itu sendiri itu adalah misi perusahaan harus mengarahkan organisasi ke arah tertentu. Dan legitimasi sendiri itu adalah misi korporat dapat menyampaikan kepada semua pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar perusahaan terkait dengan
apa yang sedang dikejar oleh organisasi dan bagaimana tujuan tersebut akan menambah nilai bagi perusahaan. Dan yang terakhir itu ada motivasi, di mana di sini penjelasannya itu terkait dengan menginspirasi individu dan berbagai tingkat organisasi untuk bekerja sama dengan cara tertentu. Nah, ini terkait dengan tata kelola perusahaan. Jadi, tata kelola perusahaan sendiri itu memastikan manajemen puncak itu menjalankan strategi sesuai dengan misi perusahaan, mencakup pengawasan untuk mengarahkan perilaku manajemen, menentukan siapa yang dilayani organisasi, dan bagaimana tujuan serta prioritas ditetapkan. Tata kelola itu juga mengatur cara organisasi berjalan dan pembagian kekuasaan di antara pemangku kepentingan yang berbeda-beda yang pastinya itu bergantung dengan budaya dan negara menurut Yoshimori 1995. Di sini terdapat 3 fungsi penting yang harus diperhatikan di tingkat korporat, yaitu yang pertama itu ada fungsi pembentukan, di mana penjelasannya terkait dengan membentuk dan mengkomunikasikan misi serta tujuan perusahaan dan menetapkan prioritas. Yang kedua ada fungsi kinerja, di mana menilai dan terlibat dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang terakhir yaitu terkait dengan fungsi kepatuhan, di mana memastikan perusahaan itu mematuhi misi dan strategi yang telah ditetapkan serta mengawasi kinerja manajemen. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan beberapa tujuan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja tata kelola perusahaan. Di antaranya itu ada jumlah tenaga kerja, rasio yang menunjukkan pangsa pasar tertentu, angka akuntansi seperti rasio likuiditas, jumlah pelanggan minimum, jumlah maksimal jam yang hilang akibat sengketa industri, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan pola keputusan yang diambil oleh sebuah perusahaan untuk menentukan tujuan ataupun sasaran yang memang ingin dicapai. Dan strategi ini biasanya menciptakan kebijakan ataupun rencana utama untuk mencapai tujuan tersebut serta menentukan jenis bisnis yang memang akan dijalani oleh suatu perusahaan. Dan hal ini didukung oleh statement dari Alice and William yang menyebutkan bahwa strategi perusahaan memang berfungsi untuk menambah nilai ataupun value added dalam 2 area penting. Yang pertama ada lingkup aktivitas organisasi, yaitu menentukan jenis industri ataupun pasar yang memang ingin dimasuki. Dan yang kedua yaitu pengolahan perusahaan. Atau lebih jelasnya, bagaimana cara manajemen mengatur berbagai bisnis dalam organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi beberapa prinsip terkait pengolahan perusahaan yang diklasifikasikan jadi 3 poin. Yang pertama, perusahaan induk menambah nilai bagi bisnis dalam portofolionya, baik karena tim di kantor pusat memiliki keterampilan khusus atau memang karena menciptakan sinergi antara bisnis tersebut. Lalu yang kedua, perusahaan harus bisa menambah bisnis ke portofolionya jika memang percaya bisa menciptakan nilai lebih dibandingkan dengan pesaing lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebuah perusahaan harus bisa mengeluarkan bisnis dari portofolionya jika percaya bisnis tersebut akan lebih baik berdiri sendiri ataupun menjadi bagian dari portofolio perusahaan lain. Dan untuk slide selanjutnya yaitu terdapat manajemen strategis yang dibedakan menjadi 2 dimensi. Yang pertama perencanaan. Dari segi perencanaan sendiri yaitu pengaruh ataupun koordinasi kantor pusat dalam merumuskan strategi bisnis, dan yang kedua yaitu kontrol. Bagaimana jenis kontrol kinerja yang diterapkan oleh kantor pusat. Dan untuk selanjutnya itu dari dimensi ini terdapat 3 metode ataupun 3 gaya manajemen korporat. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Biasanya di tingkat korporat ada penekanan kuat untuk mempengaruhi arah bisnis melalui perencanaan dengan kontrol menggunakan tujuan strategis ataupun finansial. Dan yang kedua yaitu kontrol strategis. Biasanya ini diberikan kepada manajemen di tingkat bisnis dengan keterlibatan korporat yang jarang, kecuali untuk proyek besar. Dan yang terakhir yaitu kontrol finansial. Menggunakan delegasi dari kantor pusat, biasanya kontrol finansial ini dilakukan dengan cara anggaran ditetapkan seperti kontrak antara tingkat korporat dan juga bisnis. Tingkat bisnis bertanggung jawab untuk mencapai target melalui strategi ataupun alat finansial. Oke, selanjutnya ada pengenalan resiko. Kalau di e-book yang kami jadikan acuan dalam pengerjaan PPT ini, penulis percaya bahwa outsourcing merupakan alat utama yang cukup esensial bagi perusahaan untuk mengurangi resiko. Banyak sekali bisnis memindahkan risiko dengan mengalihkan aktivitas tertentu kepada pihak ketiga. Contohnya, kayak dari segi supply chain ataupun rantai pasok supermarket besar, kayak Hoki ataupun
Walmart itu sering mengoutsourcing penyimpanan, pemeriksaan kualitas keamanan ataupun quality control-nya dan juga transportasi barang kepada pemasok sebagai cara untuk memindahkan resiko yang berada di luar kendali mereka gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu bagaimana resiko oke. Selanjutnya yaitu contoh resiko di tingkat korporat. Sebenarnya ini hanya salah satu contoh, masih banyak contoh yang lain, tapi yang paling signifikan itu perusahaan minyak, karena perusahaan minyak itu sering menghadapi resiko arus kas ketika harga minyak itu fluktuatif. Entah itu ketika harga minyak mentah itu turun karena arus kas mereka bergantung pada harga minyak yang harusnya melambung tinggi gitu. Resiko terkait harga minyak ini biasanya berada di luar kendali perusahaan minyak dan bisa menyebabkan penundaan proyek ataupun penurunan tingkat produksinya. Oke, selanjutnya ada bagaimana resiko dinilai di tingkat korporat. Nah, pengelolaan resiko korporat ini merupakan proses berkelanjutan dengan prinsip utama manajemen resiko seperti identifikasi oleh Thomson and Perry. Diidentifikasi yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko ataupun bagaimana ketidakpastiannya. Yang kedua, analisis implikasi ataupun efek domino, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Dan yang ketiga yaitu menanggapi resiko minimal. Dan yang terakhir, alokasi kontingensi yang sesuai. Nah, tujuan dari manajemen resiko korporat ini merupakan uh, untuk memahami resiko yang memang terkait dengan rencana strategi perusahaan, dan rencana manajemen resiko ini memungkinkan ataupun bisa aja gitu membuat komunikasi tentang resiko ataupun penanganannya disampaikan kepada unit bisnis yang memang terpengaruh. Selanjutnya yaitu strategi resiko. Strategi resiko korporat. Nah, untuk strategi resiko korporat sering sekali melibatkan tindakan terencana untuk merespons resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan strategi ini biasanya mencakup 3 hal. Yang pertama, tanggung jawab untuk mengelola resiko korporat, lalu menyusun daftar resiko korporat sebagai catatan resiko yang perlu diketahui, entah itu untuk tindakan mitigasi ataupun tindakan preventif yang bisa diambil ataupun untuk catatan gitu. Dan yang ketiga yaitu rencana penanganan yang menjadi bagian dari strategi korporat akan dikomunikasikan kepada unit bisnis agar mereka bisa mengelola resiko yang mungkin cukup mempengaruhi mereka. Selanjutnya ada statement dari Chapman and Ward yang mereka percaya bahwa tindakan mitigasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu penghindaran resiko. Biasanya penghindaran resiko ini dilakukan dengan cara membatalkan proyek, keluar dari market, ataupun menjual sebagian perusahaan. Dan yang kedua yaitu pengurangan resiko. Bisa aja dilakuin dengan cara akuisisi ataupun merger, lalu masuk ke segmentasi pasar yang baru, ataupun mengembangkan inovasi produk yang baru di pasar yang ada gitu. Dan yang terakhir yaitu rekayasa ulang proses bisnis ataupun kebijakan manajemen risiko korporat. Dan yang ketiga ada transfer risiko, bisa berupa kemitraan, kebijakan asuransi perusahaan, dan yang terakhir yaitu retensi risiko. Biasanya ini lebih mengarah pada keputusan positif untuk menerima risiko yang ada karena potensi keuntungan yang memang cukup besar ketika uh, potensi keuntungan yang ditawarkannya itu cukup besar gitu. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih.